Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita pertemuan yang khusus malam ini, Ahad pekan kelima, dan mohon izin karena kami memang tidak sertakan di jadwal untuk malam ini karena sampai dengan tadi siang ya, kita masih melihat kondisi karena saya dari Lampung kemarin langsung terbang ke Palembang, tadi landing pagi di Soekarno-Hatta, langsung mengisi lagi di Al-Azhar. Jadi tadi sempat kita lihat, alhamdulillah Allah berikan kebaikan dan kita bisa bertemu di sini ya. Jadi mohon izin kalau tidak tercantum tadi dalam jadwal, dan materi kita khusus malam ini kita akan bahas tentang fikih kontemporer ya. Kita bahas yang sedang ramai sekarang, lalu kita ambil kaidah-kaidah dalam Islamnya supaya kalau masalah-masalah ini muncul lagi, kita sudah tidak usah ramai-ramai lagi membicarakannya ya, sudah punya pegangan. Catat dulu dalil ini. Kita dari dalil dulu ya, dari dalil baru kemudian kita uraikan persoalannya. Satu, hadis riwayat Muslim. Mohon izin yang belum dapat buku tolong dituliskan ada berapa jumlahnya nanti supaya diketahui yang sekarang saja. Mudah-mudahan buku jumlahnya pas ya, nanti saya mohon kepada Allah mudah-mudahan ada sekarang juga bisa dibagikan. Ya. Tolong yang belum dapat ya di sambil berjalan tulis saja berapa orang. Hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Kalau tidak punya kitab Sahih Muslim, cari Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu paling gampang. Nomor hadis yang kedua. Teruskan Al-Quran, surah 47 ayat 19. Quran surah 47 ayat 19. Selanjutnya Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 22. Ayat 22. Kemudian yang terakhir Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163. Bonus satu boleh ya? Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Berapa jumlah ayat Qurannya? Supaya witir 5, satu lagi. Masih di Quran surah keempat An-Nisa ayat 142. Dalam kurung plus ciri-cirinya. Kalau nggak disebutkan repot. Plus ciri-cirinya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Jadi yang tadi An-Nisa 142 setelahnya diberikan kurung, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Selesai. Baik. Sudah? Bapak Ibu sekalian, sekarang marak kita dapatkan dan seringkali ini muncul ya, dalam setiap pergantian bulan, waktu, bahkan menuju tahun. Seringkali ini muncul dan harus kita sikapi ya. Adalah bermunculannya aliran-aliran yang bahkan disebut oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai aliran yang sesat ya, atau aliran yang menyimpang dari al-aqidah al-islamiyah ya. Harus ada batasan yang jelas, kriteria yang jelas ya. Seperti apa aliran bisa disebut menyimpang di luar kriteria Islam. Karena itu kita akan keluarkan tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah supaya ketika paham tentang kaidah ini, frame-nya sudah tahu, maka setiap muncul aliran-aliran di luar konteks ini kita bisa lihat menyimpang atau tidak. Kemudian bagaimana sikap Al-Quran meminta kepada kita untuk menyikapinya. Harus diapakan itu ya? Apakah harus didemo? Apakah harus di-share? Apakah harus dikomentari? Atau jangan-jangan ada petunjuk Quran yang meminta kita mengerjakan sesuatu yang belum kita kerjakan sampai hari ini. Ya, jelas ya? Baik. Kita mulai dengan hadisnya dulu. Riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8.
An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, saya percepat, ini populer hadisnya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata julus, julus itu artinya duduk. Ya, duduk. Tapi bukan duduk biasa ya, karena dalam bahasa Arab ada julus, ada qu'ud, itu beda. Ada julusan, ada qu'udan. Ya. Dan di Quran kata julus itu tidak ada, selalu qu'ud. Ya. An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Ali Imran 191 itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Diartikan duduk. Padahal asalnya bukan duduk. Perhatikan ya, ini yang paling penting. Qu'ud itu artinya berpindah posisi dari tinggi kepada rendah. Jadi kalau saya berdiri begini, lalu orang Arab meminta misalnya silahkan duduk. Apa bahasa Arabnya duduk? Tuh, sudah keliru. Ya. Sudah keliru. Dalam bahasa Arab fasih, kalau seseorang sedang dalam posisi tinggi kemudian diminta duduk, itu bahasa Arabnya bukan julus, tapi qu'ud. Fadl uqud. Itu bahasa Arab paling fasih. Maksudnya Anda sudah berdiri tinggi, pindah ke tempat yang lebih rendah, pindah posisi. Ya. Karena itu ketika seseorang tidak bisa menunaikan sholat dengan berdiri, maka Nabi meminta dengan duduk. Bahasanya tidak menggunakan julus, tapi qu'ud. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 1117. Kata Nabi, "Shalli qa'iman", sholatlah Anda dengan berdiri, fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau tak mampu berdiri, silahkan duduk. Menggunakan kata qu'ud, qa'idan. Baik, ini Nabi orang paling fasih bahasanya. Tapi kalau Anda ingin pindah dari posisi yang rendah kepada tinggi, duduk di karpet, misal mau pindah ke kursi, itu bahasa Arabnya tidak menggunakan qu'ud tapi julus. Tafaddal ijlis. Pindah tempat dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Perhatikan, tempatnya disebut dengan majlis. Tempat itu majlis. Majlis itu bukan tempat biasa. Tempat yang memindahkan Anda ke tempat yang paling tinggi. Jamaknya disebut dengan majalis. Tempat kita menuntut ilmu di Quran disebut dengan majalis dan disandingkan dengan kata iman. Disandingkan dengan kata iman. Perhatikan kalimatnya. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya, catat saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Quran, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, jika dikabarkan pada Anda, silahkan share, luaskan informasi, luaskan tempatnya, fil majalis, jamak dari majlis. Ya. Jika diinformasikan ada tempat-tempat menuntut ilmu, tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis, disandingkan dengan iman. Artinya apa? Ada petunjuk di sini, kalau Anda ingin mengikuti satu ta'lim, satu pengajian, maka pengajian terbaik kata Al-Quran, cari tempat yang bisa mengangkat keimanan kita. Yang bisa meninggikan iman kita. Jangan Anda pergi ke satu tempat yang justru Allah sudah angkat iman kita, kita rendahkan di situ. Yang banyak ketawanya, yang tidak jelas isinya, itu tidak ada manfaatnya. Cari tempat yang mengangkat iman kita. Yang paling menarik, kata Umar bin Khattab, kalau kata julus, perhatikan dalam bahasa Arab, disandingkan dengan bainama, itu artinya duduk-duduk santai. Bukan duduk biasa. Perhatikan sahabat. Dalam keadaan santainya pun masih menggunakan kata julus. Artinya dalam santai pun mereka mencoba untuk duduk bersama orang yang bisa meningkatkan derajat keimanannya. Ini gambaran dari salafus saleh. Kalau Anda ingin bergaul, cari orang terbaik ya, yang bicaranya baik. Mereka ngobrol santai aja, yang dicari Rasulullah ya. Kita kadang-kadang yang serius, yang dicari yang gak benar ya, Anda bayangkan ahli surga, sahabat Nabi, ringan hisabnya bersama Nabi. Mau ngobrol-ngobrol santai aja, cari orang baik. Ya. Ada orang belum jelas surganya, hisabnya menegangkan, amalannya berantakan. Kadang-kadang nyari yang serius saja, dicari yang tidak tepat. Ya. Maka ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang lelaki, entah dari mana datangnya. Syadidu bayadhi thiyabi, pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadis sa'ari, Masya Allah, rambutnya tertata rapi. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak dalam dirinya bekas capek ya. Kalau ada istilah tidak nampak bekas capek, maksudnya orang ini fokus pada tujuan. Tidak mampir-mampir dulu ya. Bapak mau ta'lim ke sini, mampir dulu warung kopi, mampir dulu warung mie, mampir dulu beli jus kan. Begitu ke sini keringatnya udah lain kan? Baik, perhatikan. Tiba-tiba
wala ya'rifu minna ahadun, dan kami tidak kenal siapa orang ini. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang ini mengambil saf terdepan di hadapan Nabi. Anda bayangkan. Fa astada rukbatahi ila rukbatahi. Setelah saf paling depan sampai lututnya bisa nempel dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, langsung bertanya orang ini. Rupanya mau ikut taklim, langsung nanya. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Muhammad, tolong jelaskan pada saya esensi Islam. Apa yang terpenting dalam Islam? Pelan-pelan. Kira-kira siapa orang ini? Ingat perjanjian kita. Ternyata malaikat Jibril yang tengah menyamar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengikuti ta'lim. Ikuti pengajaran. Anda bayangkan, malaikat saja untuk menunjukkan saking pentingnya ta'lim, malaikat turun ikut ta'lim. Ada orang bukan malaikat gak mau ta'lim. Anda bayangkan itu. Nabi, Rasul, setiap Ramadan ta'lim dengan malaikat Jibril. Beliau setorkan hafalan Quran, Jibril menyimak. Rasul ikut ta'lim. Ada manusia bukan malaikat, bukan Rasul, gak mau ta'lim. Masya Allah, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hebatnya malaikat turun untuk belajar. Dari jauh persiapan sudah bagus, baju bagus, perlengkapan dibawa, dan fokus untuk belajar. Malaikat saja mau belajar fokus. Ada bukan malaikat mau belajar nggak fokus. Malaikat itu sudah soleh, nggak belajar juga sudah jelas tidak akan dihisab. Kita ini bukan malaikat, pasti ditanya. Jadi harus lebih serius dibandingkan dengan Jibril. Malaikat datang ngambil saf pertama, nggak ada meja, nggak apa-apa. Saf pertama, lutut ketemu lutut, ada, bukan di sini. Manusia, meja dikasih di depan, ditarik ke belakang. Ayo, supaya lebih jelas. Nah, tentram. Dan perhatikan, ini pentingnya yang kita bahas dan ini esensinya. Ketika sudah mulai bertanya, kalimat pertamanya apa esensi Islam? Yang dimaksud esensi Islam, kalau berada di luar jawaban Nabi ini berarti bukan Islam. Jelas ya? Kalau berada di luar jawaban Nabi ini berarti bukan Islam. Inilah kalimat pertama yang harus kita garis bawahi. Jika Anda menemukan kalimat dasar ini berbeda dengan yang disampaikan Nabi, berarti bukan Islam. Mari kita lihat. Oh, saya pernah sampaikan ya, ada Islam, ada silmi, ada salam, itu lain. Itu lain. Kalau Islam agamanya, al-Islam itu agamanya. Kalau as-silmi itu tuntunannya, isinya. Kalau as-salam itu pemberiannya. Ya. Misal Islam ada di Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam, ya. Tidak ada agama yang benar yang Allah benarkan kecuali Islam. Untuk masuk Islam ada syaratnya. Ini nanti yang akan disampaikan oleh Nabi. Ya. Kalau orang sudah masuk Islam mesti menunaikan segala tuntunan yang ada dalam Islam secara total. Ya. Tuntunannya disebut dengan silmi. Ada di Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi, bukan fil Islam tapi fi silmi. Hei orang-orang yang sudah menyatakan beriman masuk Islam, maka silahkan praktekkan semua tuntunan Islam yang total. Maaf ya, maaf kata-kata saya kalau kurang berkenan. Jangan sampai sholatnya Islami sesuai sifat sholat Nabi, tapi lisannya nggak Islami. Jangan sampai puasanya seperti puasa Nabi, tapi perilakunya tidak Islami. Itu tidak tepat. Ya, maka harus total. Makannya Islami, minumnya Islami, jalannya sesuai tuntunan Islam, bahkan tidurnya sesuai tuntunan Islam, mau ke toilet sesuai tuntunan Islam. Lain langkahnya, masuk masjid, keluar masjid lain, masuk toilet, keluar toilet lain. Ya, jelas sampai sini? Nah, kalau Anda sudah bisa praktekkan seluruh ini, maka Allah akan berikan salam, ketentraman, kedamaian, kenyamanan hidup. Bukan cuma di akhirat, di dunia, di alam kubur, plus di akhirat. 3 alam. Itu ada di Quran surah 11 dari ayat 13 sampai 15 itu. Ya, pelan-pelan. Ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Muhammad, tolong jelaskan pada saya apa esensi Islam itu. Yang penting dari Islam apanya? Ya. Maaf, kita sepakati dulu. Kita sampai jam berapa? Habis adzan, habis taklimnya. Kita sambung sholat. Selesai sholat kita selesai. Oh, masih sambung lagi. Enggak, maksud saya mau petakan. Kita selesai Isya jam berapa? Mau nyambung setelah Isya? Sampai jam berapa? Oh, sesuaikan aja ya. Maksud saya, ini ada 5 jawaban Nabi, ya. 1 jawaban bisa 1 jam. Jadi kalau 5 berarti 5 jam gitu kan?
Kita bahas satu aja dulu ya. Satu dulu, nanti setelah itu kita berhenti, setelah itu nyambung setelah Isya. Lihat sini. Satu, ini kuncinya, ini yang paling penting. Di luar ini bukan Islam. Antashhada alla ilaha illallah. Satu. Tidak sampai sini saja, karena kalau sampai sini pun belum Islam. Belum Islam. Harus ada yang kedua. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat ini, hati-hati, pelan-pelan. Awas, ini kunci yang pertama. Jadi bisa dipastikan kalau nggak ada yang pertama ini, satu ya, dari dua atau bahkan keduanya, berarti dia bukan Islam. Agamanya bukan Islam dan orangnya bukan Muslim. Baik. Satu, saya sebutkan dulu secara umum, nanti ba'da Isya kita bahas lebih rinci sesuai dengan dalil Qur'annya. Satu, antashhada. Jika engkau ingin masuk ke dalam Islam, esensi Islam itu terletak pada engkau mesti bersyahadat. Ya. Ingat, ketika dengan Allah menggunakan ketika dengan Rasulullah menggunakan anna, itu beda. Ya. Coba lihat, mana yang paling cepat, atau anna? Kalau Anda ingin mengenal Allah, jangan tunda-tunda, percepat. Termasuk kalau ada orang mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda, percepat. Ini mau masuk Islam, bimbing dulu, istighfar dulu. Nggak ada faedahnya. Yang belum masuk Islam itu tidak usah beristighfar, karena nggak akan diterima istighfarnya. Istighfar itu diterima ketika sudah masuk Islam, berbuat dosa, baru istighfar. Ya. Karena Nabi Ibrahim memohonkan istighfar untuk ayahnya, kata Allah nggak berpengaruh, karena dia bukan Islam. Ini orang mau masuk Islam, istighfar dulu. Apa yang mau diistighfari? Langsung saja sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sudah, karena kalimatnya cepat, jangan tunda-tunda. Begitu dibimbing syahad, coba Pak istighfar dulu yang tulus. Begitu istighfar meninggal, belum syahadat dia. Siapa yang tanggung jawab itu? Hati-hati ya. Kamu karena belum bersyahadat masuk neraka. Ya Allah, gara-gara ini nih yang istighfari saya. Hati-hati ya. Ini kita simpan dulu nih. Cepat, jangan tunda. Engkau nyatakan syahadat, saksi. Saya nggak bahas ini dulu karena ini cukup panjang. Ya. Beda antara mengucapkan dengan menyaksikan. Hukum dunia pun seseorang disebut saksi bila bisa melihat, atau kalau tak bisa melihat mendengar, atau merasakan, atau mengalami. Ya. Jadi kalau Anda ingin bersaksi mengatakan Tuhan itu Allah, ya bukan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat. Anda mesti kenal Allah. Kalau nggak bisa lihat, minimal rasakan. Kalau nggak bisa merasakan, minimal dengarkan apa yang datang dari Allah. Ya, pelan-pelan. Bahwa tidak ada Tuhan yang akan dia sembah selama hidupnya kecuali Allah. Saya bahas ini dulu saja. Yang ini kita simpan dulu. Perhatikan sini. Jadi yang pertama, seseorang disebut Islam kalau Tuhannya siapa? Allah. Saya naikkan ke atas. Allah. Rumus cepatnya, yang Tuhannya bukan Allah, maka dia bukan Islam. Jelas? Ini gampang. Kalau Tuhannya bukan Allah, dia bukan Islam. Selesai ya? Jelas pembahasannya? Jelas, tapi belum selesai. Karena nanti ada aliran-aliran kepercayaan tertentu atau yang mengklaim agama tertentu, Tuhannya nggak jelas. Bahkan menyebut Allah juga. Ada satu kepercayaan yang disebut dengan agama, itu Tuhannya paling tidak jelas di dunia. Pergi ke Inggris jadi God. Ya. Ke Bali jadi Sang Hyang Widi. Ya. Pergi ke tempat lain jadi berubah lagi. Ya. Pergi ke Indonesia jadi berubah lagi. Ya. Bahkan ada yang menyesuaikan namanya Allah juga. Ya. Walaupun dipelesetkan dalam mengucapkannya. Tapi kalau ditulis secara Latin dibentuk sama itu. Dibentuk sama. Nah, karena itu nanti kita akan lihat Allah memperkenalkan dirinya sehingga bisa dibedakan dengan nama-nama yang disematkan kepadanya. Kita akan lihat, untuk Anda menetapkan Allah itu nggak bisa sembarangan. Maka turun ayat Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Perhatikan, syahadat kita la ilaha. Nah, untuk menetapkan la ilaha illallah ini nggak bisa diucapkan saja. Kata Quran, fa'lam, Anda mesti punya ilmu. Anda mesti punya pengetahuan. Ya. Annahu, untuk meyakinkan pada diri kita dan menetapkan la ilaha illallah.
Jadi kalau keyakinan kita ingin kuat tentang Allah, mesti tahu siapa Allah. Sehingga ketika dipersoalkan kita bisa jawab, bisa berargumentasi, bisa menerangkan dengan jelas. Jangan ya Tuhannya Allah dikasih sarimi, ya bukan. Bisa berubah. Harus mantap keyakinan kita, tidak mungkin sesuatu mantap diyakini kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu inilah nanti akan diterangkan oleh Quran, ilmu tentang ketuhanan disebut dengan uluhiyah. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran memperkenalkan kepada kita Allah, sehingga kalau ada kalimat-kalimat Tuhan-Tuhan yang dimiripkan dengan ini, kita bisa tolak. Ini bukan Tuhan saya. Jelas sampai sini? Kita bahas nanti setelah Isya, pelan-pelan. Yang kedua, alhamdulillah. Terakhir, saya cepat dulu. Wa anna Muhammadar Rasul, yang menerangkan kepada kita tentang Allah dan segala yang dibawanya ini, mesti ada seorang Rasul yang khusus. Namanya siapa? Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku Rasul tapi bukan Muhammad, berarti dia bukan Islam. Walaupun Tuhannya Allah, Rasulnya bukan Muhammad, dia bukan Islam. Kita bahas rinciannya setelah Isya, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita lanjutkan kembali bahasa kita. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima salat Isya yang telah kita tunaikan sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya. Baik, tadi kita sudah sampai pada bahasan ukuran tentang real Islam atau esensi Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, atau bisa ditemukan di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang kedua. Kata Nabi, inti yang paling penting dari Islam itu, yang bila seseorang tidak memilikinya, maka dia di luar Islam. Ini frame-nya, ya, ini frame-nya. Kalau di luar frame berarti bukan Islam. Satu, antashhada, dia cepat bersaksi ada ilaha illallah, untuk menetapkan, menentukan tiada Tuhan yang disembah dalam hidupnya kecuali Allah. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau yang Tuhannya bukan Allah, berarti agamanya bukan Islam. Selesai ya? Baik. Clear? Yang kedua, untuk mengenal Allah, mesti ada yang mengenalkan, mesti ada yang menunjukkan, mesti ada yang mengajarkan. Pengajarnya disebut dengan Rasul. Nah, yang mengenalkan kita dengan Allah, Rasulnya ditetapkan langsung dalam hadis, namanya siapa? Muhammad. 4 kali diulang dalam Al-Quran, ya. Muhammad, Muhammad, nama sifat, gitu ya. Di Nabi punya banyak nama sifat. Uniknya yang melekat pada nama Rasul terakhir itu bukan nama zat, ya. Di nama itu terbagi dua, ya. Ada nama zat, ada nama sifat. Kalau nama zat itu nama yang menunjukkan entitas, wujud. Ini saya, itu yang lain, membedakan sosok satu dengan yang lainnya. Kalau Anda panggil Pak Ivan, yang melirik beliau, ya. Kalau Anda panggil Pak Adi, yang melirik saya, gak ada misalnya Pak Adi yang melirik beliau, gak mungkin itu. Di nama entitas menunjukkan wujud sesuatu, tapi sifat itu bisa melekat pada siapapun yang memilikinya. Yang unik nanti nama Nabi, baik di Quran atau di luar Quran, seluruhnya nama sifat, ya, nama sifat. Di sini Muhammad, nama sifat yang paling dominan, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang Rasulnya bukan Muhammad, atau tidak memiliki ciri-ciri yang melekat pada Muhammad. Cirinya ada Ahmad, terulang sekali dalam Al-Quran, ada Al-Mahi, ada macam-macam, gak punya ciri ini, dia bukan Islam. Jelas sampai sini? Sekarang kita rinci siapa yang dimaksud dengan Allah. Jangan-jangan ada agama lain, kepercayaan lain menyebutkan Tuhannya Allah, tapi kata Quran bukan Allah yang dimaksudkan. Baik. Ilmu untuk membahas ini sebetulnya ada dalam ilmu tauhid. Dalam 3 aspek pembahasan utamanya, maka bagian pertama itu yang terpenting, yang mengenalkan aspek ketuhanan Allah. Dalam bahasa Arab, aspek ketuhanan disebut dengan uluhiyah. Oke. Sebentar.
Lihat sini. Dulu awal-awal masa Islam, kalau ayat turun terus kalimatnya selalu menggunakan Rabb. Ya. Misal, Qul a'udzu birabbin nas. Misal sebelumnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Selalu Rabb. Alastu birabbikum. Orang-orang di sekitar nanya, Muhammad, siapa sih Tuhanmu yang sesungguhnya? Cuman Rabb saja. Ya, karena yang lain juga nyebut Rabb. Maka turunlah kemudian surah yang langsung menjelaskan entitas real dari ketuhanan yang sesungguhnya, dari sisi namanya dan dari sisi sifat-sifat keagungan Tuhannya. Maka turun surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, huwa yang disebut Rabb itu adalah Allah. Ini tulisannya. Bukan cuma Allah, tapi nama ini memiliki satu sifat yang melekat kepadanya yang tidak bisa disaingi oleh nama-nama yang lainnya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan Tuhan dia disebut Allah juga, Allah yang ini punya sifat yang tidak melekat pada Tuhan-Tuhan lain. Ahad. Qul huwallahu ahad. Baik. Sebentar. Boleh saya hapus sebentar gini? Saya hapus dulu. Sebentar. Sekarang perhatikan. Ini ahad ini luar biasa, ini kalimat sangat luar biasa. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau wahid itu satu dan memungkinkan ada dua. Jadi kalau disebutkan wahid itu satu, yang pertama, ada yang kedua, wahid itsnain. Ada yang ketiga, thalatha. Ya. Jadi kalau satu berpotensi ada dua, maka bahasa Arabnya disebut dengan wahid. Tapi kalau misalnya, awas, disebutkan satu-satunya tidak akan pernah ada dua, itu kalimatnya berubah dari wahid menjadi ahad. Karena itu kalimat di Quran kalau menyebutkan kata wahid yang dimaksudkan Allah itu selalu ditambah dengan ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Gak bisa berdiri sendiri. Di ilah gak bisa berdiri sendiri, wahid tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau kita ingin menyebutkan dengan satu kata saja, satu-satunya tidak ada dua, maka kalimatnya menjadi ahad. Ya. Kalau ditambah alif lam di depannya menjadi waktu. Waktu yang pertama itu maksudnya. Ya. Di ada hari yang pertama namanya hari apa? Al pakai al-ahad. Ya. Itu dari bahasa Arab al-ahad. Coba diserap ke dalam bahasa Indonesia, disingkat jadi ahad. Ya. Alnya hilang. Ya. Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat ya. Nah, itu. Tapi tidak semua yang disingkat itu bisa disingkat, jadi masalah nanti ya. Sekarang lagi rame-rame ada yang diracun pakai sianida ya. Kan inisialnya J, Kumala, Wangso itu. Kalau disingkat jadi bahaya nanti. Ya, makanya jarang disingkat sama polisi sekarang tuh. Bisa salah lihat. Anda aja sudah tersenyum. Sudah, itu bukan bahasan kita. Yuk sini. Lihat. Satu-satunya. Apa yang satu-satunya? Perhatikan. Satu yang paling unik dari kalimat ahad ini ketika disandingkan dengan kalimat Allah ingin memberikan pesan, nama ini adalah nama satu-satunya yang kalau Anda ingin hilangkan setiap huruf yang melekat pada kalimat ini pun akan menunjuk pada satu yang sama itu. Gak akan beda. Ya. Perhatikan ya, saking uniknya nama ini hanya dilekatkan pada satu zat. Tidak ada zat yang lain. Kalau Anda bandingkan dengan nama Tuhan yang lain tidak akan sama. Contoh. Sifatnya ahad, hanya satu-satunya. Anda hilangkan setiap huruf dalam kalimatnya pun akan kembali kepada satu yang sama. Bedakan dengan nama yang dipertuhankan yang lain. Ya, saya nggak perlu tuliskan, Anda tinggal bayangkan saja. Sel, baca ini. Allah. Kita akan hapus satu hamzah wasalnya, kita hilangkan satu. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Silahkan ambil kalimat nama yang dipertuhankan yang lain, kemudian hilangkan salah satu hurufnya. Apa menunjuk pada yang sama? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ya. Hapus lam satu, otomatis tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada yang sama. Hilangkan lagi lamnya satu, Allah. Jadi apa? Hu ini singkatan dari kata huwa, singkatan dari huwa. Kalau Anda baca Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa berhenti, kalau berhenti wakaf di kata huwa, maka wa-nya enggak bunyi. Allahu la ilaha illa hu.
singkatan dari huwa. Anda tanya lagi, siapa huwa ini? Dijawab, kul huwa Allahu ahad. Anda hilangkan ini semua sampai nggak ada lagi. Baca. Ada bacaannya. Sesuatu yang tak nampak, gak kelihatan, dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil. Semuanya menunjuk pada zat yang sama. Tuhan lain gak ada. Makanya nama yang diturunkan, diberikan oleh Allah, tidak mungkin ada orang yang paling jenius sedunia pun, sefasih apapun dalam bahasa Arab, yang bisa mengeluarkan satu kalimat yang bila dihilangkan keseluruhannya akan menunjuk pada yang sama. Kecuali berasal dari sesuatu yang bukan makhluk. Ya, yang dipertuhankan, Tuhan sesungguhnya. Jelas sampai sini? Kalaupun ada yang mengaku-ngaku, saya juga sama, tulisannya begitu juga. Tapi dari sisi ketuhanannya dia punya sifat, bukan cuma namanya. Dirinya ahad, satu-satunya, tidak ada duanya. Apalagi tiga. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan saya juga namanya Allah, punya bapak enggak? Punya. Ibu? Enggak, bapak aja sih, misal. Ya. Ada yang lainnya? Ada. Tuhan saya tidak. Tuhan saya tidak. Ya. Jelas sampai sini? Bagian pertama, kata Allah, sifat ini satu, namanya menunjuk pada yang sama. Yang kedua, ini bahasa yang sangat logis. Kata Quran, sifat ahadnya tidak memungkinkan dia bercabang, punya syarikat yang kalau lebih daripada satu akan kacau kehidupan di semesta ini. Quran surah ke-21 ayat ke-22. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadatan. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan banyak mengelola langit dan bumi, Tuhannya lebih daripada satu-satunya, pasti akan rusak itu kehidupan dalam semesta. Ada Tuhan pemberi rahmat, ada Tuhan urusan perang, ada Tuhan menurunkan hujan, ada Tuhan urusan atur awan. Ya, begitu Tuhan ingin memberikan rahmat, kata yang perang, jangan dikasih rahmat, saya mau hukum dia. Kata yang Tuhan rahmat, jangan dulu, saya mau berikan rahmat. Ribut tuh sesama Tuhan. Ini bermasalah. Ya, jadi bermasalah. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhannya bukan Allah, selesai, dia bukan Islam. Atau ada yang ngaku-ngaku Allah tapi tidak punya sifat ketuhanan seperti Allah, dia pun bukan Islam. Jelas? Baik. Ini tidak sulit. Jadi masalah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan bedanya ya antara Allah dengan Muhammad, antara Khalik dengan makhluk. Saya tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Kalau tadi tidak ada Tuhan selain yang ahad, sifatnya khusus dan dia tidak mendua. Sekarang yang melekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, kalau sudah orang mengaku Tuhannya Allah, misal ada yang mengaku Tuhan saya Allah, ya, sama dengan Anda. Tapi tiba-tiba ketika ditanya siapa nabinya, ternyata bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang memiliki sifat seperti Muhammad, maka dia pun di luar Islam. Jelas ya? Misal nabinya siapa? Ahmad. Ya. Ahmad saja? Enggak, ada yang lainnya. Walaupun tidak ada tambahan yang lain, cuma Ahmad saja. Ingat, pengikut nanti pakai ya di ujungnya. Ya. Jadi perhatikan sini, misal ada dalam bahasa Arab Muhammad. Misal, kalau kita ingin katakan pengikut Muhammad, maka menggunakan ya di ujungnya, Muhammadi. Kalau ingin menunjukkan pengikut Muhammad dan sifat-sifatnya, mengikuti sifatnya, sifat keislamannya, petunjuknya, pakai tak di ujungnya ditambah. Ya. Muhammadiyah. Ada ormas namanya Muhammadiyah. Ya, ingin menyampaikan bahwa tuntunan-tuntunan yang dibawa ini berdasarkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya beda yang lain, Ahmad misalnya, Ahmad, nama Rasul saya Tuhannya sama Allah, cuma Rasul saya yang penutup bukan Muhammad, namanya Ahmad. Maka kalau ingin ada pengikutnya disebut apa? Ahmadi. Nah, kalau ingin mengikuti sesuai dengan sifat-sifatnya, maka tambah tak di ujungnya. Apa namanya? Jadi kalau bukan yang ini tapi yang ini, itu bukan Islam. Selesai. Jelas? Apalagi tambah yang lain. Ahmad bisa pakai apa lagi? Ahmad Ghazali, Ahmad Musaddiq, Ahmad Ali dan sebagainya, pasti salah itu. Pasti salah. Apapun nama alirannya, apapun nama kelompoknya, ya. Mau Gafatar, mau Tagafar, mau Gafatar, mau macam-macam pokoknya, bukan. Selesai. Antum ini aneh-aneh aja, udah ada Avatar bikin Gafatar lagi ya. Allahu Akbar.
Jelas di sini? Baik, jadi singkatnya, bila ada seseorang kemudian menyampaikan Tuhannya Allah, Rasulnya bukan Muhammad, maka dia jelas di luar Islam. Bahasan terakhir, ini yang betul-betul mesti Anda catat. Bila Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam bukan? Belum tentu. Kalau dia memiliki sosok lain, tidak dianggap nabi, tapi memiliki sifat-sifat seperti nabi, maka itu pun bukan Islam. Bukan Islam. Karena ada ciri-ciri sifat khusus yang melekat pada nabi, yang dengan sifat itu dia disebut nabi. Jadi kalau tidak punya sifat itu dia tidak disebut nabi. Namanya maksum. Maksum. Maksum itu terbebas dari salah. Maksudnya dijaga supaya tidak berbuat salah. Ya. Karena nabi, rasul itu manusia. Insan terulang sebanyak 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, 43 surat. Sifat manusia, kenapa disebut insan? Dari kata nisyan, kata Ibnu Abbas. Nisyan itu artinya lupa. Orang kalau lupa cenderung salah. Salah itu bahasa Arabnya akhta'a. Karena itu kita berkata, memohon kepada Allah, direkam di Quran. Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Orang lupa, nasi itu lupa. Nasya lupa, sifatnya disebut dengan insan. Ya. Dan orang Indonesia persoalan seriusnya makanan pokoknya nasi. Bersanding dengan salah, au akhtana. Ya. Di sifat manusia memang punya potensi lupa. Dan kalau lupa ada cenderung salah. Ada cenderung salah. Ada cenderung salah. Ya. Karena itu, karena Rasul itu manusia, ada kecenderungan salah. Hanya saat akan salah dijaga oleh Allah supaya tidak salah. Diarahkan pada ketunjuk kebaikan untuk membedakan ini Rasul yang lain bukan. Sifat penjagaan Allah yang menjaga supaya makhluk ini tidak berbuat salah, sifatnya disebut dengan maksum. Jadi kalau ada orang mengatakan ini imam saya maksum misalnya, atau saya sendiri maksum, itu artinya sudah melekatkan sifat kenabian pada dirinya. Sedangkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Maka itu pun bisa dikatakan di luar Islam. Selesai? Baik. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting Anda catat ya. Karena sekarang banyak tersebar, bahkan sudah dari dulu dan sekarang banyak menyebar. Ya, nabinya Muhammad, Tuhannya Allah, tapi punya imam-imam khusus. Imam khusus ya. Bahkan orang cenderung banyak yang nekat sekarang ya. Nabi sudah nggak laku, berubah lagi jadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak laku, berubah lagi jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi nggak laku, bikin nabi baru yang aneh lagi. Nah, kalau muncul seperti ini, Anda sudah tahu frame-nya. Sudah ketahuan seperti ini. Kalau muncul aliran-aliran seperti ini yang tidak jelas, atau pernyataan-pernyataan yang mengeluarkan dari konteks ini, misal Tuhan kita itu sama, semuanya Allah ya. Jadi agama itu semua sama karena menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Nah, cara beda-beda sudah menunjukkan ada Rasul yang mengajarkan yang beda. Berarti itu pun di luar Islam. Jadi kalau ada pernyataan dari yang mengaku muslim, terlepas siapapun gelarnya, mau profesor, mau doktor, mau siapapun, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya sama, cuma caranya beda, hati-hati, itu kalimat yang halus yang mengeluarkan Anda dari keislaman. Saya tegas menyampaikan, tidak boleh di sini banyak kalimat bersayap, tegas. Itu yang sangat berbahaya mengeluarkan Anda dari keislaman. Hati-hati. Karena itu, bila ditemukan yang seperti ini, apa kalimatnya? Yuk kita lihat. Pertama, kewaspadaan dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 nih. Tadi sudah ditulis. Yang belum sempat nulis karena nggak ada bukunya, tadi sudah saya mintakan berapa orang, tapi karena belum ada datanya, Anda yang belum dapat buku, keluar dari masjid ini belum dapat, tunggu sebentar. Ya. Pak Deddy mohon izin ya. Di mobil nanti bisa dibagikan. Ya. Nanti silahkan tunggu, nanti kami akan berikan. Tidak boleh ada yang keluar dari sini kecuali dapat buku. Kecuali dapat buku yang belum dapat. Yang belum dapat. Ya. Kalau Anda mau ngambil dua, silahkan bawa pulang. Tapi saya doakan semoga langsung pulang ke rahmatullah. Itu cukup dua buku itulah, cukup punya di bekal ya. Baik, lihat. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi, dan di antara sementara manusia,
Kalau ada kata min, itu menunjukkan sebagian, bukan semuanya. Kata Quran, di antara orang-orang yang Anda temukan dalam kehidupan, ada di antara mereka man yu'jibuka. Ya. Ada orang yang membuat kita takjub. Masya Allah, kagum kita. Kagum. Ya. Tentang apa kagumnya? Qauluhu fil hayatid dunya. Kalimat-kalimatnya dalam urusan dunia itu membuat kita kagum. Di kata-katanya itu begitu menarik, retorikanya begitu cantik, terpikat kita dengan itu. Kayaknya benar ini. Ya, benar. Masya Allah. Hati-hati. Dan yang paling menarik, kadang-kadang dia menyebutkan nama Allah di dalamnya. Wa yushhidullah. Dia membawa-bawa agama. Membawa agama, mengaitkan dengan konteks kehidupan. Macam-macam tuh. Ya. Ada dalam sekat bingkai toleransi. Ada macam-macam dibawa ke situ. Ya. Mulai berubah. Ya. Oh, sekarang kalimat Allah itu bisa digunakan dimanapun karena itu universal. Azan bagian dari kalimat Allah. Orang punya acara, azan di situ. Sudah jelas acara kemusyrikan, azan juga. Ya. Dia punya Nabi, diajarkan sholawat oleh Nabi, digunakan di tempat yang paling dibenci oleh Nabi. Dengan cara-cara yang tidak disukai oleh Nabi. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan itu begitu mengagumkan kalimatnya. Wa huwa aladul khisam. Perhatikan, yang seperti ini, itu musuh yang paling nyata. Ya, kata alad itu bentuk superlatif. Ismun tafdil. Tafdil itu lebih artinya. Kabir, besar. Akbar, sangat besar. Azim, agung, a'zam, lebih agung. Ya. Alad, ya. Ladun, alad, lebih, sangat berbahaya. Ladun, berbahaya. Alad, sangat berbahaya. Jadi kalau ada musuh khisam yang cenderung melahirkan perselisihan, yang cenderung mengarahkan kita pada keburukan, ini yang paling berbahaya. Ya. Karena musuh yang lain melukai fisik bisa disembuhkan. Musuh yang ini melukai iman. Ya. Dan bisa membunuhnya. Itu paling berbahaya. Ya. Hati-hati. Namanya keren-keren sekarang. Namanya keren-keren. Itu yang paling berbahaya. Karena seperti ini, paham-paham seperti ini, sekarang liberalisme, pluralisme dan macam-macam, itu bukan sekedar berbahaya bagi keyakinan dalam kehidupan kita, tapi sekaligus menghambat orang yang akan dapat hidayah. Orang mau masuk Islam ditahan, nggak usah masuk Islam, semua agama itu sama. Menghadap pada Tuhan yang sama, itu sangat berbahaya. Orang punya kelainan mau tobat dihambat. Dimunculkan istilah-istilah yang sangat menarik. Ya. Ada orang punya penyakit misalnya, homo atau lesbi, itu kan penyakit. Dia mau tobat. Ini anugerah bagian dari fitrah kehidupan. Dibikin gerakan, namanya LGBT, macam-macam dan sebagainya. Itu penyakit luar biasa. Fitrah kehidupan itu berpasangan, jangankan manusia, hewan juga berpasangan. Hewan punya akal tidak? Tidak. Punya otak? Oh, jangan salah, hewan punya otak. Akal bukan otak. Ingat. Hewan punya otak, manusia punya otak. Yang membedakan hewan nggak punya akal. Ya. Udang punya otak, walaupun manusia nggak mau disebut otak udang. Ya. Sapi punya otak, tapi nggak punya akal. Nggak punya akal. Oh, kalau punya akal bahaya. Bagaimana Anda bisa nyembelih sapi itu? Ya, bisa lari sana lari sini kan, macam-macam. Ya. Dia tidak punya akal. Bayangkan, yang tidak punya akal saja, tapi instingnya itu mengarahkan pada kebaikan. Coba lihat. Nanti Pak Mihrab bisa dicek ya. Begitu muncul Idul Adha, ikat itu sapi di depan. Kambing di depan, yang jantan betinanya sampingnya. Kalau sudah tiba waktu sholat pun, di samping masjid ada panggilan adzan, ada hasratnya. Karena nggak punya akal, sapi jantan akan mencari-cari yang mana? Pasti yang betina. Nggak ada sapi jantan lirik-lirikan sama yang jantan. Demi Allah saya katakan, sampai dengan malam ini saya belum pernah dengar istilah ada sapi homo, kambing lesbi, itu gak ada. Dan Anda bisa tertawa, kenapa tidak kita tertawakan manusia homo dan lesbi? Ya. Dan mereka punya akal, yang tidak punya akal saja ngerti pasangannya di mana. Kok yang punya akal bisa begitu? Makanya Quran menyebutnya penyakit yang sangat berbahaya, itu sakit. Ada sebabnya harus disembuhkan. Tiba-tiba datang aliran seperti ini mengatakan Tuhan kita itu maha rahmat, Anda fitrahnya sudah begitu. Ya, dan Allah Maha Pengampun. Mengampuni bagi dia, bagi tim Anda tidak. Hati-hati, ini sangat berbahaya paham seperti ini. Jelas di sini? Nah, karena itu, bila ada orang dengan kalimat yang indah, yang bagus, bahkan berbahayanya, kalau sudah tingkatan fatal, diingatkan misalnya, Pak, itu tidak benar, itu tidak baik. Tiba-tiba, siapa kamu? Saya ini profesor. Memang profesor, tapi bukan di bidang Islam. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzah. Jika diingatkan bertakwalah kepada Allah, itu tidak tepat. Akhadhatul izzah, tiba-tiba ngangkat tuh. Insyaallah. Ya. Dan anehnya diundang juga itu, diundang ceramah, diundang macam-macam, itu yang salah.
Makanya kalau Anda menemukan yang seperti itu, sederhana rumus Qur'annya, sederhana. Ya. Nggak usah pada di demo, nggak usah macam-macam ribut, rumusnya langsung di An-Nisa ayat 140. Pelan-pelan sebelum baca itu, orang-orang itu seperti, maaf, orang yang mengatakan dengan lisannya saya muslim, saya Islam, saya beriman, tapi perilakunya menunjukkan bukan mukmin, tidak beriman, disebut apa? Orang yang di hatinya, maaf, di lisannya mengatakan saya beriman, saya juga muslim, KTP saya Islam, agama saya Islam, tapi perilakunya justru mengarahkan orang seperti keluar dari Islam, ya, bukan Islami. Apa namanya? Tahu dari mana? Tadi Anda tulis Quran surah keempat ayat 142 itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha mengelabui Allah, disebut penipu itu, mencoba menipu Allah. Ya. Allah katakan saya Tuhan yang Esa, ya, Muhammad utusan Allah, agama cuma Islam. Dia tipu tuh. Dia mencoba mengelabui Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Dia nggak sadar. Biasanya orang seperti ini pandai bicara tapi ibadahnya kosong. Cek aja tuh waktu sholat nggak dia tuh. Cek aja. Ya. Jangan-jangan saking hafal yang bacaan sholat jadi nggak sholat. Ya. Coba yang terakhir itu kan sampai bawa-bawa nama Nabi itu kan sudah tidak mewajibkan sholat. Dan rumusan dunianya pintar sekali. Pertama melatih kejujuran. Yang baru yang Gavatar itu kan itu. Ya. Jadi dulu 2011 ditangkap AM itu kan karena mengaku Nabi dihukum 4 tahun. Saya pernah kisahkan di sini kan. Ya. Ditanya kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, saya dapat wahyu kan. Tangkap. Keluar dari situ ternyata nggak tobat. Tapi yang paling aneh begini, orang keluar dari situ baru hitungan beberapa masa sudah punya 34 DPD. Dan ada aja yang ngikuti itu. Yang ngikutin yang bermasalah nih, kok bisa kita ada yang ngikutin ini? Nah, sekarang mengaku jadi nabi khusus dan punya ajaran yang baru. Jadi pertama melatih kejujuran dulu, nggak boleh bohong. Jadi kalau sudah terpikat, sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib. Yang wajib cuma satu, qiyamul lail. Dan kalau nggak bisa qiyamul lail, nah itu memadukan antara, maaf, sebagian yang dia pahami dengan Islam dan sebagian dari tuntunan di agama lain. Di Kristen dia ambil Advent hari ke-7. Ya. Kan kalau menebus dosa harus bayar ya. Nah, itu diambil dari situ. Jadi kalau tidak qiyamul lail mesti bayar kepada imam. Siapa imamnya? Nabi. Siapa nabinya? AM itu. Pintar tuh nyari uangnya karena nggak semua orang bisa bangun malam. Dia rumusin dulu mana yang kira-kira orang nggak bisa itu. Ya. Oh jelas qiyamul lail karena nggak semua orang bisa bangun malam. Kaya orang itu. Ya. Hati-hati itu. Itu yang jadi bermasalah. Yang bermasalah. Ya. Karena itu aturannya kalau Anda menemukan orang-orang seperti ini dan sudah jelas kalau tidak tobat itu sudah jelas. Itu nggak usah ditanya lah mau arahnya kemana. Perhatikan kalimatnya, Quran surah sebelumnya, cirinya orang-orang seperti ini pasti ibadahnya kurang. Pasti ibadahnya kurang. Yang mempersoalkan masalah-masalah manusia dalam beribadah, pasti jarang ibadah itu. Cek aja silakan yang banyak komen. Baca Quran enggak? Jangan-jangan baca Quran sendiri sudah belepotan. Ya, hati-hati, bisa kelihatan kok gampang. Ya, sederhana. Karena itu kata Quran, wa idza qamu ilas salati qamu salat. Pintar kalau menyampaikan sesuatu pemaparannya. Begitu waktu sholat, dia sendiri menundanya. Dia sendiri mengabaikannya. Itu ciri pertama kali yang berbahaya. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka hukumnya An-Nisa ayat 140. Dan di sini kita berakhir kajian kita. Maafkan saya kalau malam ini saya mesti tegas. Ya, karena ini tidak ada toleran di sini. Zero tolerance. Harus tegas kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Perhatikan kalimatnya ya, dan langsung amalkan. Wa qad nazzala 'alaikum, dan telah ditetapkan bagi kalian. Kalau ada pakai qad harus yakin, tidak boleh meragukannya. Dan telah ditetapkan, diturunkan, dipastikan bagi kita satu hukum, ya, fil kitabi, tertuang dalam Al-Qur'an. Ya, tertuang. Apa ketentuannya? Ya, kita akhiri an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda pernah mendengar, menyaksikan, mengalami ayat-ayat Allah diingkari, mengingkari Allah sebagai Tuhan, mengingkari misalnya mohon maaf Nabi sebagai Rasul, mengingkari kebenaran Islam, siapapun yang menyampaikan siapapun,
Atau minimal dia nggak mengingkari tapi mengolok-olok. Ya. Ngolok-olok syiar Islam misalnya. Ada orang pengen pakai hijab, tiba-tiba diolok-olok. Ya. Ada orang ingin menerapkan sunnah, tiba-tiba diolok-olok. Misalnya, apapun jenisnya. Maka bila mendengar pernyataan seperti itu, fala taqudu ma'ahum. Jangan bergabung dengan mereka. Jangan duduk dengarkan ceramahnya. Jangan baca bukunya. Jangan duduk di seminarnya. Ya, jangan simak acara televisinya. Biarin aja. Acuhkan. Ya. Diamkan. Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar ternyata nggak ada peminatnya. Ujung-ujungnya dia pindah tobat. Ya. Itu cara paling efektif. Ya. Yang salah itu difasilitasi. Itu yang salah. Dan itu yang jadi bahaya paling besar sekarang. Salah satu penyakit yang ada pada kita sekarang ini, umumnya walau tidak seluruhnya, itu selalu saya sampaikan, cepat kaget, gampang kagum. Di Indonesia itu cepat kaget, gampang kagum. Ya. Muncul mall baru, breng, numpang kagum aja, belanja sih enggak, pindah lagi. Aliran baru, breng, numpang kagum aja. Ya. Selalu aja ada yang begitu tuh. Kenapa sih? Ada aliran baru, fasilitasi. Mahasiswa tuh kayaknya nggak ramai kalau ngebahas yang tidak membahas seperti itu. Bikin panggung, bikin macam-macam. Ya mereka untung, uangnya nggak keluar, difasilitasi. Jadi nyebar. Diamkan. Makanya di Malaysia itu nggak pernah laku. Di Brunei itu nggak pernah terdengar. Karena dibiarin aja, diacuhkan. Ya, ujung-ujungnya mereka bingung. Siapa yang mau dengar? Seminar nggak ada yang datang. Ya, radio nggak ada yang nyiarin. Akhirnya hidup seperti terasing. Pindah, cari negara lain. Indonesia paling favorit. Sudah, kita kan berapa juta sih orang Islamnya? Yang kayak gitu tuh kan sedikit, diamin aja. Ntar juga bosan sendiri. Tapi yang paling menarik, innakum idzam mithluhum. Kalau Anda lama-lama ikuti, ujung-ujungnya nanti sama seperti itu. Nggak sholat juga. Disalah juga gitu. Itu kan orientasi dunia. Kalau orientasi dunia sifatnya musiman, musim. Kalau musimnya sudah nggak ada, hilang. Musim rambutan. Begitu hilang musim rambutan, muncul duren. Rambutannya ada nggak? Hilang, sudah selesai, itu musiman aja. Coba cek itu, yang kemarin-kemarin awal 2000-an. Sekarang situsnya aja udah nggak aktif. Ya. Ada jilnya hilang jadi jin. Jinnya nggak laku jadi mau apa lagi tuh. Ya. Kan nggak muncul lagi, sudah selesai. Begitu muncul mendapatkan bagian dari dunianya, hilang karena yang dicari bukan akhirat. Selesai, ya. Nggak usah diikuti. Kalau masih diuraikan ini, disampaikan hukumnya, masih ada yang coba-coba juga sampai ikut itu, maka diancam oleh Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Kami akan himpun orang-orang munafik ini dengan orang kafir. Jadi ternyata yang duluan masuk neraka jahanam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik seperti ini. Fi jahannam jami'ah. Kami selesaikan semuanya, kami lemparkan ke neraka jahanam seluruhnya. Dan tidak diangkat. Sekira itu untuk bahasan pertemuan malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Tadi yang ingin sampai jam 11, jam 12 silahkan teruskan. Kalau saya mau pamit ya. Silahkan. Jangan dilarang, orang mau di masjid kita larang. Nggak usah dilarang, silahkan aja. Cuman kami mau pulang gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, jelas uraiannya? Jelas ya? Kalau sudah jelas seperti biasa, jangan banyak dipertanyakan. Ya. Kalau terlalu banyak dipertanyakan, nanti jadi banyak persoalan. Karena itu cukup bagi kita mendengar uraian ini, kita punya pegangan. Besok-besok tolong sampaikan pada keluarga, kerabat, share pada teman-teman. Kalau ada di luar dua frame ini dengan sifat-sifatnya, selesai, bukan Islam. Kalau ada yang begitu tidak perlu diikuti, nggak perlu rame, nggak perlu demo, nggak perlu macam-macam. Tinggalkan saja, biar mereka merasakan kesepian. Dan kemudian yang kedua, doakan. Karena kita umat pecinta bukan pencela, umat perangkul bukan pemukul. Saya tidak pernah mengajarkan mencela. Saya tidak ingin ada satupun yang belajar dengan kami kemudian mencela. Tidak boleh. Bersabar. Bahkan saat dicela pun jangan balas. Ya, ingat betul pesan saya. Tidak ada manusia satupun yang bebas dari celah. Tidak ada. Karena Allah pun dicela. Perhatikan, Allah dipermainkan oleh orang kafir. Nabi dicela, Nabi disebut penyair, Nabi disebut penyihir. Anda bisa bayangkan Allah dicela, Nabi dicela. Kita bukan Allah, bukan Nabi, nggak mau dicela, itu mustahil. Ingat betul ya, kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang buruk. Kalau Anda orang buruk, Anda akan dicela oleh orang baik. Di saat orang baik mencela, berarti ada sesuatu yang buruk dalam diri kita. Kalau ada orang yang buruk dicela oleh orang baik, ada yang buruk di situ. Sebaliknya kalau orang buruk mencela kita, ada kebaikan yang dia iri di dalamnya, dia nggak dapat.
Sikapi aja dengan sabar. Ya. Anda lewat ke sini ada orang mabuk misalnya. Dalam hati Anda mencela. Dibilang mau sholat, mabuk lagi kan. Dia pun sama. Terlalu soleh kamu. Begitu aja sih. Ya. Hidup tuh begitu. Ya. Terima sabar. Ya. Terima sabar. Insya Allah ada kebaikan di situ. Ya. Jadi jangan mencela, jangan menyakiti, doakan supaya setiap orang-orang belum punya kesempatan menjadi baik. Dengan doa kita insya Allah Allah lembutkan hatinya. Karena Umar pernah keras didoakan oleh Nabi, hatinya lembut, justru tampil menjadi pembela Islam yang luar biasa. Ya. Saya mohon, kalau boleh saya memohon, termasuk tetangga Anda, kerabat-kerabat yang belum sempat ke masjid, yang belum tergerak untuk belajar, minta kepada Allah. Bangun malam, tidak perlu dia tahu. Usah pasang status, sudah saya doakan ternyata belum tobat juga. Usah banyak pasang yang kayak gitu ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita berjumpa dalam kesempatan lagi. Dan besok kami insya Allah akan hadir di Al-Azhar. Dan insya Allah kita bagikan resume atau bagian dari materi pelajaran yang kita bahas. Dan termasuk di Al-Ihsan nanti malam Jumat saya akan datang untuk menepati janji saya. Termasuk membagikan buku yang baru kami tulis juga tentang ilmu hadis, ya, tentang ilmu hadis. Dan itu mungkin kali terakhir saya akan membagikan buku. Jadi silakan kalau mau hadir di sana, nanti kita akan uraikan dan menjadi penutup kajian ilmu hadis ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Dan sebelum kami tutup dengan salam, yang belum pegang buku, tolong tunggu sebentar. Insyaallah nanti ada buku yang disusulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.